Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauki Muhammad Al-Amin, kelas 1 NB2 dengan dosen pengampu Pak Kemas Muhammad Gemilang. Sini saya akan menyelesaikan tugas taman saya yang diberikan oleh Pak Kemas. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua dengan penulis Lili Sumantri SPD MSI dengan Universitas UPI. Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan baik keadaan dalam alam maupun kebudayaan. Salah satu keunikan adalah memiliki ratusan suku bangsa yang berbeda bahasa dan keunikannya. Suku di Papua terdiri atas suku-suku yang ada di pesisir, yaitu suku bangsa Pegunungan Tengah, suku Nayak, suku Nduga, dan suku Yali. Di daerah pegunungan mengalir sungai-sungai besar yang menembus belantara Papua sebelum ke Samudra Pasifik dan ke Laut Arafuru. Sungai terbesarnya adalah Sungai Memberome yang memiliki anak sungai Taiku dan Taritatu. Jumlah penduduk provinsi Papua yaitu 2,93 juta jiwa pada 2002 dan kepadatannya 800 km yang terdiri atas kelompok suku Papua dan pendatang. Suku Papua adalah suku-suku yang tinggal di Pulau Papua. Mereka adalah rumpun dengan penduduk asli benua Australia. Bisa disebut suku aborigin. Suku-suku di Papua termasuk ras Melanesia yang memiliki ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, dan hidung mancung. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada fisik suku asli Papua. Kelompok asli Papua terdiri dari 225 suku dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Jumlah keseluruhan bahasa daerah di Jayapura Papua sebanyak 268 bahasa. Suku Nayak tinggal dalam kelompok-kelompok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam usilimo atau sili. Beberapa sili yang berkaitan biasanya memiliki hubungan kekerabatan. Kelompok sili yang terbentuk karena hubungan darah atau yang terbentuk atas dasar persatuan teritorial atau politik membentuk kampung. Kampung dipimpin oleh seorang kepala suku yang didampingi oleh seorang panglima perang. Pentingnya kedudukan panglima perang dalam struktur kehidupan Papua menunjukkan tingginya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan atas ketentraman yang mereka bina dalam lingkungannya. Hal ini karena mereka tinggal di daerah hutan dan tingkat kerawanan yang tinggi. Gangguan itu bisa datang dari binatang buas, bencana alam, atau kelompok manusia-manusia lainnya. Di sini ada tabel nama anggota keluarga Fam suku Nayak. Fam Katolik, Fam Pele, Pisok Taleke, Parman, Luther, Halokeh, Yusman, Weklet, Otto, Antius, Walah, Obed, Tobios, Aibon, Wealemo, Josdek, Nomis, Yunus, Marlena, Telidek, Natalis, Rosalina, Mary, Usman, Yuli, Wanidek. Jadi di sini kalau dari Fam Katolik ada 9 anggota keluarga, dari Pele 8, dari Pele yang kedua ada 10. Setiap sili atau silimo terdiri atas beberapa kelompok huni yang yaitu laki-laki dan perempuan.
dan kandang babi. Hurni berasal dari kata hum yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang berarti rumah. Huni adalah sebutan umum untuk rumah. Sangat boleh jadi penyebutan dengan mengetengahkan unsur laki-laki dewasa itu menunjukkan unsur kepemilikan atau kepala keluarga. Di sini ada tabel bahasa suku Nayak. Saya akan sebutkan beberapa. Suku Nayak dalam bahasa suku Nayak an, dalam bahasa Indonesia saya, dalam bahasa suku Nayak hat itu kamu, hileme perempuan, elege laki-laki, nausah ibu, nopasih bapak, eatute anak laki-laki, homarugih anak perempuan, noe kakak, nohot adik, netaken betis, dan nyeyak jantung. Terdapat kebiasaan yang unik pada masyarakat Nayak. Apabila yang meninggal, maka pihak keluarganya ada potong jarinya. Mayatnya dengan cara dibakar dengan kayu bakar. Abunya disimpan di depan rumah. Orang yang dipotong jarinya adalah anak yang paling besar. Dipotong dengan menggunakan parang obat. Obatnya pakai rumput pawi dan hulika. Dalam pernikahan, pihak laki-laki tidak mampu melamar dengan memberi babi 20 ekor pada pihak perempuan. Maka dia menunggu pihak perempuan yang melamar pada waktu hari pernikahan. Maka pihak laki-laki harus mencari kayu bakar, sedangkan pihak perempuan mencari ubi kemudian dibakar. Meskipun setelah menikah, pengantin perempuan tidak dihunai, tetapi di rumah hunai hanya untuk laki-laki. Oke, bisa disimpulkan di sini Papua itu ada 265 suku yang terdapat di Pulau Papua, dan rata-rata masyarakat Papua itu berasal dari suku-suku yang berada di pesisir pantai, seperti pesisir pulau yang di pinggir-pinggirannya. Dan setelah itu Papua identik dengan pernikahannya itu dengan hewan babi, karena di sana sangat mahal, dan di sana babi itu kalau di Minang lebih ke kerbau atau sapi, kalau di Papua lebih ke babi. Dengan informasi baru-baru ini, kebanyakan masyarakat di Papua bagian barat yang berkota Sorong itu memiliki kapasitas masyarakat Islam itu sangat banyak, bisa dibilang mayoritas, dan minoritas Kristen. Oke, sekian dari saya, Syauki Muhammad Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.